Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan, nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto ya. Saya mempunyai akun di media sosial maupun akun freelancer dengan nama Yanto Desain. Oke teman-teman, baik ya. Mohon maaf lama nggak bikin konten, hampir 1 bulan ya. Karena memang kondisi saya kurang enak badan ya. Beberapa minggu ini ya, cuacanya juga sangat dingin ya, sehingga batuk pilek itu muncul ya. Karena terserang batuk pilek ya, satu keluarga. Satu keluarga itu bergantian ya teman-teman ya, sehingga baru bisa membuat konten untuk saat ini. Dan konten saat ini melanjutkan playlist sebelumnya, yaitu membuat logo dengan huruf ya, dan kali ini hurufnya adalah huruf C ya. Nah teman-teman, mungkin huruf C agak sulit untuk dibikin logo ya, karena bentuknya juga kadang juga jarang mungkin ya perusahaan yang mengawali huruf C ya, mungkin ya inisial dari perusahaan huruf C itu mungkin nggak terlalu banyak. Oke teman-teman, langsung saja kita ke Adobe Illustrator. Baik teman-teman, ini adalah logo pertama saya untuk huruf C ya. Jadi ini adalah huruf C yang memang C ini disandingkan dengan huruf B ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, sama seperti sebelumnya saya membuat pen tools ya. Ini kan ini ya, saya bikin satu garis ya seperti ini. Nanti teman-teman juga bisa nyebar beberapa logo ya, mungkin ya. Maaf ya, ini kemudian seperti ini. Kita pastikan teman-teman ya, kemudian seperti ini. Kok enggak sesuai dengan itu ya, kita nanti sesuaikan terus. Ini kita sketsanya saja dulu ya sementara. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Tuh, maaf ya. Selanjutnya, nah di sini ini kan poinnya tidak lurus ya teman-teman ya. Nah kita seleksi dengan menggunakan ini ya, direct selection, menggunakan huruf A atau shortcutnya itu A ya, tekan aja A gitu, kemudian kita seleksi poin yang ada di atas, kemudian di sini kita pilih alik to ancor ya, kemudian kita pilih salah satu ini ya, rata atas atau rata tengah ya, kita pilih rata tengah atas ya. Oke, selanjutnya ini juga sama teman-teman, kita melakukan yang hal sama, pilih ini, kemudian kita pilih apa seperti ini. Nah, kalau ini tadi sudah ya, kemudian kalau yang ini, yang sisi kanan kirinya, kita pastikan saja kita ratakan ya poinnya, ini juga kita ratakan. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya kita coba untuk sesuaikan ya tadi. Nah ini kita naikkan ya, kita kasih ruang ya, kemudian ini juga kita kasih ruang. Nah karena ini tadi saya sudah membuat logo teman-teman ya, kita ini ya jaraknya ini kita apa namanya, saya kadang itu hanya menggunakan feel ya, hanya merasakan apakah ini sudah sesuai atau apa, sejajar atau apa namanya, jaraknya sama, itu kadang menggunakan feel. Kalau menurut kita sudah jaraknya sudah sesuai gitu ya, ini cukup ya. Karena memang kadang kita itu butuh ini ya, kebiasaan ya, butuh kebiasaan agar kita bisa mudah untuk membuat logo itu sesuai jarak dan ininya itu sama gitu ya. Nah sehingga saya kadang itu tidak mengukur sedetail itu, tapi alhamdulillah diterima di logo ground ya. Oke ya, seperti ini. Nah ini kan kalau seperti ini kayaknya kurang menarik gitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga pada saat itu saya berpikiran apa yang menjadi bentuk yang sesuai ya, yang bisa dijadikan logo ya, maka saya bentuk perisai ya, kemudian saya buat seperti ini.
Nah, kita kita copy paste ya di sini ya, kemudian kita sesuaikan. Nah, kemudian ini saya turunkan agar terlihat lebih dinamis ya, tidak monoton. Oke, kemudian kita turunkan juga yang ini teman-teman ya, untuk menunjukkan dia tidak monoton, tidak terlalu patah-patah gitu ya. Seperti ini. Kalau dirasa kurang sejajar ya, jaraknya kita naikkan. Oke, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya yang bagian ini ya, bagian bawah sisi-sisinya kita lengkungkan ya. Caranya dengan kita seleksi ya, menggunakan A tadi kita seleksi, kemudian di sini ada poin di dalamnya ya, poin dalam, kita klik aja, kemudian kita tarik ke dalam, akhirnya bentuk seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, selesai ya. Jadi logonya sudah selesai teman-teman. Kemudian selanjutnya kita kasih beberapa bentuk yang itu biar tidak monoton ya, agar lebih menarik ya. Nah seperti ini. Kemudian seperti sebelumnya ya teman-teman, kita convert dulu ya, kita convert, kita seleksi objeknya ya, kemudian kita pilih objek ya di sini, kemudian pilih expand, kemudian filenya kita hilangkan, kemudian oke. Nah ini sudah menjadi shape ya. Nah ini sudah menjadi shape. Kemudian selanjutnya kita kasih sedikit tanduk ya, kita klik ya, kemudian ini ada juga ya, maaf teman-teman. Nah ini kita menggunakan direct selection teman-teman ya, atau shortcutnya A gitu aja. Nah ini kita ini ya, nah, sudutnya kita bikin seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan ya, menggunakan pen tools, tambahkan poinnya ya. Kita klik aja di sini ya, satu kali. Kalau kita arahkan ya teman-teman pentoolnya sampai ada tanda plus seperti ini. Dan ini juga kita arahkan sampai ada tanda plus seperti ini. Saya mengambil jarak di sini teman-teman. Saya mengambil poinnya itu saya sejajarkan dengan garis yang di bawahnya ini. Nah oke, selanjutnya kita seleksi lagi menggunakan direct selection tadi ya. Kemudian kita naikkan, kita seleksi dua ini ya, sisi-sisinya kita naikkan saja sedikit. Nah ini sudah menjadi logo yang menarik ya. Ya ini caranya agar agar logo kita terlihat tidak monoton ya. Kita caranya kita kita bawakan lagi ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya juga sama teman-teman, kita kasih. Nah ini kan sebenarnya sudah ada poinnya ini ya, memanfaatkan dua poin ini kita seleksi dengan direct selection tadi. Nah yang poin yang ada di bawah dua kita tarik ke bawah. Nah, sini udah selesai ya. Ini sudah menunjukkan bahwa ini logo yang berbentuk perisai gitu. Selanjutnya kita tambahkan lagi ini ya, kita kasih warna yang berbeda. Kita warnanya hitamnya tidak 100% tapi 90%. Kemudian kita tambahkan bayangan seperti ini agar terlihat 3 dimensi ya, ada bayangnya ya, seperti origami gitu teman-teman ya. Nah, kita taruh sini. Nah, oke, kemudian kita kasih warna yang berbeda ya, warnanya adalah kita kasih warna hitam. Nah ini kemudian kita rapikan teman-teman ya, kita rapikan. Oke seperti ini. Nah, sudah masuk ya. Nah ini memang ini nanti kita jadikan ini memotong yang lain ya. Sebenarnya kalau bagus itu saya kemarin ini mungkin agak keliru ya hasil akhir saya ya. Nah, seharusnya ini terpotong ya. Tapi ini malah jadi satu ya, nggak apa-apa wis. Nah agar berbeda kita bikin yang ini aja ya teman-teman ya. Oke, jadi dia posisinya dari atasnya garis ini, kemudian menjadi di bawahnya garis ini. Nah, kemudian selanjutnya, baru di sini kita kasih motong.
Ya, karena tadi berbeda teman-teman ya. Kalau tadi bentuknya dia memot di atasnya itu terpotong ya, garis lurusnya ini yang ke bawah, otomatis di bawahnya ini juga menggunakan garis yang berbeda ya. Oke, bayangan yang berbeda. Nah, seperti ini teman-teman ya. Mungkin ini sedikit berbeda dengan sebelumnya ya, untuk menunjukkan perbedaannya saya. Tapi hasil akhirnya saya menggunakan ini teman-teman ya, karena sudah terlanjur dan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, oh ya, mohon maaf, ini ternyata saya kasih ini ya. Ini bukan hasil akhir ya. Ini di sini saya untuk terlihat smooth ya teman-teman ya. Nah, kita bikin seperti ini. Jadi di atas ini, di sudut ini dua, nah titik 2.2 yang bulat ini kita tarik ke atas secara maksimal agar membentuk sebuah lengkungan seperti ini. Ini juga yang di bawah kita tarik ya, yang di sini kemudian membentuk lengkungan sehingga dia lebih smooth ya teman-teman ya, lebih halus gitu, tidak terlalu banyak patahan. Oke teman-teman, seperti ini logo yang pertama untuk huruf J, logo dari huruf J yang itu saya gabungkan dengan huruf B. Selanjutnya adalah logo yang kedua ya. Nah, logo yang kedua ini saya masih waktu itu kesulitan teman-teman. Saya coba beberapa sketsa ya, yang itu saya bikin seperti ini awalnya. Dari sini terlalu generik dengan logo-logo yang saya bikin. Dan saya coba cek di beberapa ini ya, itu logo sayap seperti ini juga sering ya ada, dan saya juga sering bikin ya. Sehingga ini khawatirnya ya teman-teman ya, kalau saya paksakan pakai seperti ini terus, khawatir nanti secara berurutan itu di ini ya, dianggap oleh logo brand itu logo yang sama gitu ya teman-teman ya. Sehingga harus mencari ada perbedaan dari desain sebelumnya. Nah, saya coba seperti ini kemarin, kemudian saya khawatir saya coba perhalus seperti ini juga nggak masuk ya. Ini juga kurang tepat ya. Kemudian saya nyoba memanfaatkan ruang kosong ya teman-teman. Jadi tidak langsung pada garisnya. Kemudian seperti ini. Nah, saat seperti ini teman-teman, saya merasa kurang tepat ya, gitu ya. Akhirnya terbentuklah seperti ini. Nah, di sini ada beberapa garis memang terpotong-potong teman-teman ya. Tapi intinya garis ini menyatu di sini ya. Kemudian di sini ditambahkan ya beberapa hal. Nah, sehingga membentuk huruf J ya. J-nya sangat jelas, sangat bisa terbaca. Kemudian di sini ditambahkan beberapa elemen yang itu mirip dengan sayap juga, dan ini menurut saya lebih menarik ya. Sama dengan sebelumnya, kita menggunakan pen tools ya. Kita bikin garis-garis ya dari huruf J ini ya. Ini mungkin teman-teman kita tidak perlu bikin ya, nanti durasinya sangat lama ya. Yang intinya dari sini ya saya bikin, kemudian bentuk lagi sini. Nah, kemudian kita tambahkan seperti ini, kemudian kita tambahkan garis-garis ini ya teman-teman. Setelah ini ya kita apa namanya, kita perhalus ya, kita perhalus dengan menggunakan direct selection. Kemudian kita pilih. Nah, di sini ada poin kecil ya, tanda bulat yang itu kita bisa lengkungkan ya. Selanjutnya di sini ya teman-teman, ini juga ada kita lengkungkan juga. Ini mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan teknik saya ya. Nanti teman-teman bisa mencontoh teknik ini dengan menggunakan style yang mirip dengan saya ya, yang sama juga nggak apa-apa ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, dari sini kita bisa melihat menurut saya ya, dengan kita bikin seperti ini logo tidak kaku ya teman-teman ya, masih bisa inilah ya, masih bisa terlihat dinamis dan smooth dan ya tidak kaku patahan seperti tadi ya. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah selesai kemudian kita ini ya, kita perhalus. Oh ya, mohon maaf, ini saya tambahkan ya, ini saya tambahkan di sini ada garis ya. Nah, seperti ini.
Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, nah kemudian setelah ini kita convert semua. Ini kenapa kok nggak bisa, ini belum ya teman-teman, kita convert dulu baru kita bisa membuat logo ini benar-benar seperti hasil akhirnya. Oke, sebelumnya kita seleksi ini ya, kita ratakan ya, kemudian seperti ini dah. Oke, nah kemudian kita convert ya semuanya, kita klik seleksi semuanya menggunakan ini teman-teman ya, menggunakan selection tool ya, bukan direct selection atau huruf V ya, shortcutnya huruf V. Kemudian kita pilih objek ya, setelah kita pilih itu kita pilih expand dan kita sama pilihnya kita hilangkan, kemudian oke, udah selesai teman-teman ya. Ini kita biar menyatu ya, kita ini ya, kita unit ya. Oke, 4 finger teman-teman. Nah selanjutnya ini untuk memperhalus ya, ini saya klik ini ya, kita sama seperti tadi, kita masukkan ya, kita lengkungkan secara maksimal. Nah seperti ini ya, agak sedikit berbeda ya mungkin. Nggak apa-apa teman-teman. Kemudian selanjutnya yang di bawah ini agar terlihat huruf J nya semakin jelas ya, kita ambil poin lengkung ini, kita tarik ke atas ya, kita lihat apakah sudah sejajar dengan lengkung di bawahnya ya. Nah ini sudah, nah ini sudah sesuai, sudah satu lengkungan. Oke teman-teman, baik ya, seperti ini sudah selesai. Tinggal kita menambahkan bayangan agar terlihat 3 dimensi. Kita tambahkan di sini seperti ini teman-teman ya. Nah kita sama seperti tadi ya. Kemudian kita kasih bayangan ya, garis pakai pen tool teman-teman, kemudian kita sesuaikan saja jaraknya. Nah, dan memang tidak 100% sama teman-teman ya, kita rapikan nanti. Nah ini sudah alhamdulillah sudah langsung rapi. Selanjutnya ini ada 2 ya. Nah, ada 2 seperti ini. Oke, ini sudah langsung sedikit kurang rapi teman-teman, kita rapikan. Oke, nah kita samakan ya, ini juga kita rapikan. Ini teman-teman. Oke, kita rapikan sejenak. Nah, sudah rapi dan akhirnya sama seperti sebelumnya ini teman-teman. Nah ini kita bisa membuat desain ini karena kan mirip dengan api juga ya teman-teman ya, sayap dan api. Nah, sehingga kita kasih warna yang berbeda dari warna ini juga boleh ya, karena hasil akhirnya saya memang tidak dengan warna ini ya, saya menggunakan warna yang putih dan ini dengan background hitam ya. Hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Ini hasil akhirnya, sehingga saya membuat gradien ya. Untuk membuat gradiennya sebenarnya di sebelum tutorial sebelumnya sudah saya bikinkan ya teman-teman ya. Nah ini tetap sama ya, bikin kita grup ya. Nah di sini kita ulang ya, ini kita jadikan satu, kita grup ya, tadi sebenarnya sudah di grup ya. Nah kemudian kita ulang ya, kita warna sebenarnya kan warna putih ini ya. Nah, kita di oke. Nah tadi warna putih seperti ini teman-teman, kemudian kita kasih gradien. Karena ini tadi sudah otomatis ini ya, kita bikin. Nah seperti awalnya seperti ini teman-teman, nanti gradiennya. Nah kita ambil gradiennya warna kuning, tetapi kita jangan sampai menghilangkan bayangan ini teman-teman ya. Jadi kita ulang ya, kita ulang dengan warna putih ya. Nah seperti ini, kemudian kita pilih di sini ada gradien warna
umumnya, standarnya ya, hitam putih. Nah seperti ini, kemudian kita pilih di sini ada gradient tools atau shortcutnya G gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita klik, tarik di sini di tengah, kemudian tarik ke atas sisi kanan. Nah seperti ini teman-teman ya, sehingga di sini kan tidak terlihat, bayangannya masih terlihat teman-teman ya. Karena kalau bayangannya hilang ya nggak terlihat 3 dimensinya ya. Kita tarik sampai kita tentukan sampai benar-benar bayangannya tidak hilang ya. Nah seperti ini. Nah, oke ya, seperti ini juga sudah cukup. Nah selanjutnya kita ganti ya teman-teman ya, karena ini kan hitam putih ya, kita ganti di sini. Kita di Windows ini ada namanya gradient ya, atau Ctrl F9. Nah muncul di sini. Nah di sini kita klik 2 kali ya, di pengaturan gradiennya, kemudian kita pilih warna kuning ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Nah, otomatis sudah berubah semuanya. Oke, seperti itu. Nah kalau dirasa ini terlalu kuning ya, kita tarik dari tengah ini ke atas lagi sedikit. Nah atau lagi sedikit. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah oke. Nah, untuk gradient, dan memang untuk di file gradient ini penyimpanannya tidak bisa ini teman-teman, tidak bisa IPS 10, tetapi harus di save as ya. Save as itu menggunakan IPS. Kita 2 ya, harus menggunakan IPS CS teman-teman ya, karena kalau IPS 10 nanti nggak akan diterima di logo ground ya. Ini sudah beberapa kali saya pernah nyoba dulu awal-awal, terus logo gradient saya pasti ditolak di logo ground. Kemudian saya tahu, kalau nggak salah dulu itu ada informasi dari teman ya, kalau untuk apa namanya, untuk gradient itu minimal CS ya, bukan IPS 10. Oke, selesai seperti ini. Dan alhamdulillah kedua logo ini sudah di approve di logo ground teman-teman ya. Ini logo yang tadi J dengan api dan sayap ya, dan ini adalah JB dengan bentuk perisai. Baik teman-teman, seperti itu bagaimana saya membuat logo dengan menggunakan huruf J ya. Dan seperti teman-teman ketahui bersama, ada 2 logo. Logo pertama lebih simple ya, lebih mudah saya bikin, dan logo yang kedua agak sulit ya. Dan ada beberapa ide yang saya bertuangkan di situ, kemudian tidak semuanya sketsa atau ide ya yang saya tuangkan itu menjadi logo ya. Karena itu ada beberapa logo yang kedua tadi ya, yang kedua ada beberapa konsep yang itu memang generik ya teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan, sehingga saya harus mengambil satu pilihan, yaitu membuat logo baru ya, logo baru yang memang tidak generik ya. Dan alhamdulillah sudah masuk, dan kedua logo ini sudah di-approve di logo ground seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah teman-teman, mudah-mudahan apa yang kami sajikan ya, konten kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk memberi inspirasi membuat logo dengan huruf J ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga yang upload di logo ground bisa cepat di-approve, dan mudah-mudahan juga bisa cepat terjual. Oke teman-teman, dari kami Yanto Desain, semoga teman-teman di sana dalam kondisi sehat dan senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang barokah dan dalam kondisi yang berbahagia. Salam dari kami Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.